Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Tami, NIM C0B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Yang pertama, pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan. Sistem pembayaran. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri utang pajaknya. Sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalannya itulah yang disebut pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran, itulah maka dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terutang setiap akhir tahun. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Nah, jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah yang pertama PPh pasal 21, pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Yang kedua PPh pasal 22, kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang menggunakan angka pengenal impor atau API dan tanpa API. Yang ketiga PPh pasal 23, pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Yang keempat, PPh pasal 24, pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri atau untuk menghindari pajak berganda. Yang kelima, PPh pasal 25 mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Yang keenam, PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya. Selanjutnya yang ketujuh, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa dari Indonesia yang sejenisnya dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Dan yang kedelapan, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Selanjutnya, macam pemungutan pajak penghasilan. Sistem pemungutan pajak atau sistem perpajakan merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan suatu wajib pajak dilaksanakan. Secara sederhana, sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, Official Assessment System. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, ciri-ciri Official Assessment System sendiri, yang pertama wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, yang kedua wajib pajak bersifat pasif, dan yang ketiga utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketentuan pajak oleh fiskus. Yang kedua, Self-Assessment System. Nah, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri
besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Nah, ciri-ciri self-assessment system yang pertama, wajib pajak berperan aktif dalam aktivitas perpajakannya. Yang kedua, wajib pajak yang menentukan besaran dari pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, pemerintah tidak harus menerbitkan surat ketetapan pajak atau SKP. Selanjutnya adalah withholding assessment system. Nah, sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga tersebut bukanlah fiskus maupun wajib pajak yang bersangkutan. Ciri-ciri withholding assessment system yang pertama, adanya pihak ketiga yang berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Wajib pajak serta-merta pemerintah berperan pasif dalam pelaksanaan pajak sistem ini. Dan yang ketiga, adanya bukti potong atau surat setoran pajak atau SSP yang perlu dilampirkan. Nah, sekian presentasi saya tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak. Saya akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.